Warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6 SDN 019 Matang Tinggi. Jumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Masih di pembelajaran online ya, pembelajaran daring tematik. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1, subtema baru yaitu subtema 3. Subtema 3 tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan ulangan harian pada subtema 2. Mudah-mudahan nilai-nilai anak sekalian semua memuaskan, karena sudah kita pelajari bersama-sama, baik melalui video, bisa Pak Mus terangkan melalui video, kemudian Pak Mus share juga ringkasan materi, dan sekaligus Pak Mus share juga buku tematik, buku temanya, meskipun tidak dalam bentuk hard copy, meskipun dalam bentuk soft copy, tapi masih bisa terbaca. Baik anak-anak sekalian, untuk penampilan Pak Mus kali ini masih menggunakan budaya Melayu ya. Masih menggunakan pakaian adat Melayu, pakai baju Melayu. Nah, ya, mungkin kalian tidak asing, tidak heran. Yang kalau baju Melayunya, mungkin yang asing di sini yang agak heran, ada ikat kepala suku Melayu, yaitu yang diberi nama tanjak. Kalau kemarin warnanya biru, sekarang punya warnanya hitam dipadu dengan warna emas ya, sekalian. Terus kita lanjutkan aja anak sekalian, langsung ke pokok materi. Kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, di sini judulnya yaitu subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, kelas 6 SD dan MI. Nah, untuk materi yang pertama itu tentang IPS, penyebab kerusakan hutan. Penyebab kerusakan hutan. Nah, di sini mungkin anak sekalian bahwa kalau di kelas 4 kemarin kita belajar tentang hutan, sejarah hutan itu kan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2020. Itu kan keadaan hutan di Indonesia semakin lama semakin habis. Nah, karena apa? Rusak. Bisa karena kerusakan oleh manusia, juga karena ulah-ulah yang lain. Nah, ini penyebab-penyebab kerusakan hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama, alih fungsi pembukaan lahan. Apa maksudnya alih fungsi ini? Jadi fungsi hutan itu dialihkan. Yang pertama, hutan itu untuk menanam atau tempat hidup pohon-pohonan, jadi dialihfungsikan, ditebang semua, terus kemudian dialihfungsikan, bisa jadi perumahan, lahan perumahan, bisa jadi jalan, bisa jadi kebun, atau bisa jadi tempat-tempat yang lain. Yang jelas hutannya ditebang semua, dihabisin, terus kemudian dialihfungsikan. Ini kita sebut namanya alih fungsi. Dan pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan di sini artinya dia membuka lahan baru untuk misalnya untuk perkebunan, misalnya untuk pertanian dan sebagainya. Nah, ini salah satu penyebab kerusakan hutan. Kemudian yang kedua penyebab kerusakan hutan yaitu penebangan liar. Penebangan liar ini sudah sering Pak Mus terangkan ini kelas sebelumnya ya, di kelas 4 kalian mungkin sudah pernah ingat bahwa penyebab kerusakan hutan salah satunya adalah penebangan liar. Penebangan liar. Kenapa kok disebut liar? Jadi orang itu dengan sembarang menebang baik yang besar maupun yang masih kecil. Jadi pohon yang masih muda, yang masih kecil itu ikut ditebang juga. Apa akibatnya? Jadi nanti hutannya akan tandus, gundul, sehingga menyebabkan bencana alam. Penebangan liar. Seharusnya bagaimana kita menyikapi penebangan ini? Boleh menebang hutan, tetapi dengan seizin pemerintah. Karena kalau misalnya kita menebang secara liar, yang pertama resikonya alam kita menjadi rusak. Yang kedua bisa jadi nanti ditangkap oleh polisi kehutanan ya, karena menebang secara tanpa izin. Terus kemudian kita bisa masuk penjara, kemudian didenda dan sebagainya. Nah, terus sikapnya bagaimana untuk penebangan ini? Boleh menebang, yang mau sampaikan tadi, boleh menebang, cuman
harus tebang pilih. Tebang pilih itu artinya menebang yang pohon yang sudah tua, yang besar-besar, yang sudah besar sekali itu tebang. Tapi setelah ditebang tidak dibiarkan. Setelah ditebang tentunya harus kita reboisasi, kita tanam kembali ya, sebagai penggantinya. Satu pohon ditebang, kita reboisasi 5 pohon sebagai pengganti dari satu pohon itu. Selanjutnya penyebab kerusakan hutan. Nah, ini pembakaran hutan. Pembakaran hutan di Riau ini anak-anakku sekalian mungkin sudah tidak asing, tidak heran, tidak aneh lagi, karena hampir setiap tahun di Provinsi Riau ini ada pembakaran hutan, utamanya pada musim-musim kemarau. Pada musim-musim kemarau dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang tertentu untuk membuka lahan dengan cara yang murah, yaitu dengan cara membakar hutan. Nah, yang paling murah kan dengan dibakar, hanya modal korek api, terus kemudian lahan bisa habis, hutan bisa habis, terus kemudian bisa ditanami oleh misalnya pohon sawit, karet, dan sebagainya. Nah, ini pembakaran hutan itu banyak terjadi di Provinsi Riau. Ya, di Pulau Sumatera ini banyak, di Kalimantan juga banyak. Hutan-hutan dibakar sehingga mengakibatkan polusi udara. Jadi pencemaran udara, asapnya hari-harian penuh dengan asap dan asap. Sehingga sampai sekolah pun diliburkan gara-gara asap. Itu ulah siapa? Ulah pembakaran hutan untuk membuka lahan atau alih fungsi hutan. Nah, ini contoh hutan yang masih lebat seperti ini. Ini foto hutan yang masih lebat seperti ini. Jadi kalau hutan asli itu memang tumbuhan atau pohon-pohonnya itu tidak teratur. Nah, hutan yang masih lebat. Kemudian pohon di hutan mulai ditebangi, diambil kayunya seperti ini. Nah, ini lahan hutan mulai dibangun sebagai pemukiman. Jadi setelah ditebangi mungkin dialih fungsikan tadi ya, dipakai untuk pemukiman atau mungkin sebagai lahan. Kalau ini pertama masih lebat, ini udah mulai ditebangi, yang ini dialih fungsikan menjadi pemukiman atau rumahan warga ya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, di sini Pak Mus punya satu video yang menceritakan tentang dampak penebangan liar ya. Agar lebih jelas mengenai dampak penebangan hutan secara liar, mari kita simak video berikut ini. Simak dengan baik-baik, pahami dengan baik-baik. Kalau perlu diputar ulang, apabila belum jelas bisa diputar ulang, karena di YouTube bisa kita putar ulang. Baik anak-anak sekalian, silakan simak baik-baik video berikut ini. Dampak penebangan hutan secara liar. Teman, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Menyebabkan pemanasan global. 3. Menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. 4. Menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi jumlah keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Baik, setelah menyimak video tadi, anak-anakku sudah tahu apa saja pengaruh atau dampak penebangan hutan secara liar. Jadi setelah kita ikuti video ini, mudah-mudahan lebih paham dan lebih mengerti apa dampak dari penebangan liar. Kita lanjutkan sekarang usaha untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa hewan dan tumbuhan harus dilestarikan? Karena kita butuh dengan mereka, ya. Kita butuh hewan, butuh tumbuhan. Jadi ada fungsi untuk hewan, yaitu bisa untuk bahan makan kemarin, untuk bahan makanan, sebagai
untuk bahan sandang juga bisa, untuk sebagai diambil tenaganya juga bisa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang usaha untuk menjaga kelestarian hewan salah satunya mentaati peraturan larangan perburuan hewan. Di Indonesia ini ada peraturan larangan untuk perburuan hewan secara liar, khususnya bagi hewan-hewan yang dilindungi. Hewan-hewan langka dan dilindungi itu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur agar supaya tidak diburu. Nanti kalau ketemu diburu atau tertangkap, kita diburu memburu hewan, maka akan diadili dan kemudian dijatuhi hukuman. Ya, bisa didenda, bisa dipenjara, atau bahkan mungkin bisa disuruh kembalikan ke tempat konservasi hewan. Terus kemudian menghindari jual beli hewan langka atau bagian tubuh hewan langka. Nah, ini biasanya manusia itu menyukai hewan langka. Mengapa? Karena hewan langka itu dia harganya sangat mahal, ya. Atau bagian tubuh hewan langka tersebut diambil bagian tubuhnya, terus kemudian dijual dengan harga yang cukup mahal. Nah, ini mengapa demikian? Karena tergiur oleh uang, kadang-kadang ya, tergiur oleh uang sehingga kita tidak memperdulikan adanya kelestarian hewan tersebut. Nah, itu resikonya sangat besar bagi kita, apalagi hewan-hewan langka yang mau sampaikan tadi, bahwa apabila kita tertangkap telah menjual beli atau memburu hewan langka, maka kita bisa dipenjara, dihukum. Ya, jadi menghindari jual beli hewan langka atau bagian tubuh hewan langka. Contohnya, yang langka adalah menjual bagian tubuh hewan itu gading gajah. Gading gajah dijual gadingnya itu kan dengan harga yang mahal. Atau mungkin menjual bulu harimau, ya, bukan bulu ya, kulit harimau. Harimaunya dilindungi, tetapi kulitnya dijual, bisa untuk dijual dengan harga yang mahal. Mungkin bagi pengrajin dibuat tas, bisa dibuat sepatu, bisa juga dibuat jaket dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada juga hewan-hewan langka seperti burung yang ada di Papua itu ya, burung kasuari. Nah, itu juga termasuk, kita tidak boleh memburunya karena termasuk hewan langka. Burung merak juga gitu, kita tidak boleh memburunya karena termasuk hewan yang dilindungi. Jadi kita perlu berhati-hati karena semua itu ada konsekuensi hukumnya. Terus kemudian yang ketiga, membuat perlindungan tempat hidup hewan. Membuat perlindungan tempat hidup hewan ini biasanya dibuat oleh pemerintah, yaitu namanya tempat konservasi hewan. Jadi hewan yang langka tadi dikembangbiakan kembali, dirawat, terus kemudian dirawat agar supaya dia tumbuh dengan baik. Kemudian yang keempat mengembangbiakan berbagai hewan. Mengembangbiakkan berbagai hewan, kita dengan tujuan mengembangbiakan berbagai hewan, tujuannya agar tetap ada dan tetap lestari keberadaannya. Biasanya kita kan diambil manfaatnya apabila kita mengembangbiakkan hewan, itu diambil manfaatnya. Misalnya kita memelihara ayam, kita ambil mungkin dagingnya, mungkin telurnya mungkin ya, atau mungkin juga diambil bulunya untuk kerajinan. Terus sapi, misalnya kita memelihara sapi, diambil dagingnya, diambil kulitnya, misalnya untuk sepatu, untuk jaket dan sebagainya. Nah, itu tujuan mengembangbiakkan hewan. Ada juga orang memelihara burung. Tidak diambil telurnya, tidak diambil dagingnya, tetapi dinikmati karena kemerduan suaranya. Bisa jadi seperti itu, ya. Kemerduan suaranya dinikmati oleh orang-orang penyuka atau pecinta burung. Memelihara ikan, diambil dagingnya untuk lauk-lauk. Lanjut, kita menjaga kelestarian tumbuhan. Menghindari penebangan pohon secara berlebihan. Jadi di awal pembelajaran kita sudah menyimak video dampak penebangan liar. Nah, di sini kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa menghindari penebangan pohon secara berlebihan. Mengapa? Karena akan yang pertama membuat tanah itu menjadi tandus. Terus kemudian binatang-binatang yang ada di hutan itu bisa
kehilangan tempat tinggalnya. Terus kemudian setelah tanah menjadi tandus bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, itu akibatnya apabila kita melakukan penebangan secara berlebihan. Tadi caranya setelah kita tebang harus direboisasi atau ditanami kembali, minimal dari satu pohon yang kita tebang minimal kita tanam kembali 5 pohon agar supaya tergantikan oleh pohon yang baru. Terus kemudian menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Nah, ini tebang pilih artinya menebang pohon dengan sistem tebang pilih itu menebang pohon yang besar-besar saja, yang sudah tua-tua saja yang kita tebang. Jadi yang masih kecil atau yang masih muda itu jangan ditebangi karena efeknya akan merusak lingkungan atau merusak hutan. Yang ketiga, menanami kembali hutan yang telah gundul. Jadi hutan yang sudah kita tebang tadi kita berusaha menanami kembali dengan cara tadi sampaikan satu pohon diganti minimal 5 tanaman agar supaya digantikan. Mengembangbiakkan berbagai tumbuhan, ya, mengembangbiakkan berbagai tumbuhan. Di IPA kita sudah mempelajari bagaimana cara pengembangbiakan tumbuhan, bisa dengan cara vegetatif dengan cara vegetatif. Nanti kita bahas kembali di sesi-sesi selanjutnya. Lanjut anak-anakku sekalian, kita masuk pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, ini manfaat dari hewan itu ini, ya. Mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang pertama, hewan dan tumbuhan kita gunakan sebagai sumber makanan. Hewan dan tumbuhan kita gunakan sebagai sumber makanan. Sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan, ya. Kita makan nasi berasal dari tumbuhan, kita makan ikan dari hewan, kita makan daging dari hewan, kita makan telur dari hewan, kita makan kangkung dari tumbuhan, kita makan sayuran dari tumbuhan. Itu sebagai sumber makanan. Bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan antara lain dagingnya, telurnya, ya. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan adalah yang kalau tadi hewannya, kalau ini tumbuhannya, yaitu bagian umbinya, batangnya, tunasnya, daunnya, buah bunganya, buah dan biji. Contoh umbinya mungkin singkong, untuk batangnya mungkin tebu, ya, sebagai bahan makanan, atau mungkin sagu kalau di daerah Indonesia Timur, karena kan makanan pokoknya adalah sagu. Jadi dia memanfaatkan batangnya itu sebagai bahan makanan. Kemudian tunasnya, mungkin ibu-ibu kita suka nyayur tunas dari bambu, rebung yang kita kenal dengan rebung. Tunasnya diambil untuk bahan makanan juga. Daunnya, ini daunnya ini banyak sayur-sayuran, bisa daun singkong, bisa daun bayam, bisa daun kangkung dan sebagainya. Bunganya bisa bunga pepaya, ya, bunga pepaya diambil sebagai sayuran juga. Buahnya, ini kalau buahnya banyak buah-buahan, mangga, jeruk, apel, salak dan sebagainya diambil. Kemudian bijinya diambil, biji kacang kan. Terus kemudian biji kuaci kan, itu sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai kekayaan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Setiap daerah memiliki hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Jika salah satu hewan dan tumbuhan mati, kita akan kehilangan kekayaan keanekaragaman makhluk hidup. Jadi itu anak-anak sekalian, yang kedua kenapa kita penting untuk melestarikan hewan dan tumbuhan sebagai kekayaan keanekaragaman makhluk. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Indonesia itu kaya budaya, kaya juga sumber daya alam, kaya juga keanekaragaman makhluk hidup. Jadi kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, bermacam-macam makhluk hidup yang bisa hidup di negeri Indonesia ini. Jadi perlu kita harus lestarikan hewan-hewan tersebut agar hewan dan tumbuhan tersebut agar tidak punah. Karena masing-masing daerah biasanya ada ciri khas daerahnya yang mungkin tidak ada di daerah lain yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Jadi makanya kita perlu lestarikan. Kemudian yang ketiga,
mempertahankan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Makhluk hidup bernafas mengeluarkan karbon dioksida, demikian seterusnya, sehingga menjadi keseimbangan jumlah karbon dioksida dan oksigen di alam. Seperti kita ketahui melalui ilmu IPA ya, manusia dan hewan itu dia membutuhkan O2 atau oksigen untuk bernafas ya. Manusia butuh oksigen untuk dihirup, kemudian dia keluarkan karbon dioksida. Sebaliknya, tumbuhan dia butuh karbon dioksida, tapi dia memproduksi oksigen. Hanya ada timbal balik antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan itu sama-sama membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk bernafas. Tetapi kalau tumbuhan dia membutuhkan karbon dioksida, menghirup karbon dioksida, dan mengeluarkan oksigen. Jadi apabila semakin banyak tumbuhan, maka kita akan kaya oksigen. Kalau jarang tumbuhan, sebaliknya, maka kita akan kekurangan oksigen untuk bernafas. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi bahasa Indonesia, menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Sebelumnya ini sudah Pak Mus jelaskan di video-video pembelajaran sebelumnya. Silakan kalian simak kembali di video-video pembelajaran sebelumnya agar lebih mantap. Tapi perlu di sini Pak Mus sampaikan ulang lagi cara menentukan kesimpulan pada teks tertulis. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Seluruh teks itu dibaca ya. Kemudian kita menemukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks. Tentunya dalam teks itu pasti ada informasi-informasi penting. Apalagi teks yang kita baca itu dari judulnya saja sudah menarik. Kalau judulnya sudah menarik, kita tertarik membacanya, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Jadi setiap informasi penting tadi kita hubungkan dengan gagasan pokok, maka bisa dibuat menjadi satu pernyataan. Bukan pertanyaan ya, satu pernyataan atau satu pendapat. Nah, ini contoh teks laporan hasil pengamatan. Nah, ini contohnya ya. Harus bacakan. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Indonesia memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang tersebar di berbagai daerah. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan tersebut menjadi ciri khas daerah-daerah di Indonesia. Misalnya gajah di Lampung dan komodo di Nusa Tenggara Timur. Gajah dan komodo merupakan hewan langka yang keberadaannya dilindungi oleh negara dan dunia internasional. Bahkan, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur diakui secara resmi sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau Komodo telah menjadi taman nasional yang sering dikunjungi masyarakat dunia. Nah, Pulau Komodo tahu nak ya, ada di Flores di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur ada namanya Pulau Komodo. Di sana hewannya mungkin tidak ada di tempat-tempat lain, bahkan di seluruh dunia hanya ada di Pulau Komodo tadi yang ada. Paragraf yang kedua, keberadaan Taman Nasional bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung yang melindungi gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Ada juga Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang melindungi keanekaragaman hayati laut. Selain itu ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak Jawa. Taman Nasional sangat penting untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Saat ini populasi hewan serta tumbuhan berkurang karena pertambahan jumlah penduduk. Populasi hewan semakin berkurang juga diakibatkan karena adanya perburuan liar dan kerusakan habitat asli. Sementara itu populasi tumbuhan semakin berkurang karena penebangan secara liar dan kerusakan ekosistem hutan. Oleh sebab itu, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan harus terus dilakukan. Ini
contoh teks laporan hasil pengamatan. Nah, jadi caranya tadi kita baca semua, terus kemudian dicari informasi-informasi yang penting dalam suatu teks itu, terus kemudian kita hubungkan antara gagasan pokok dengan informasi tadi, baru kita buat kesimpulannya. Nah, ini contohnya kesimpulan teksnya. Ini dari bacaan tadi disimpulkan jadi segini. Indonesia memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas setiap daerah. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di berbagai daerah, pemerintah membuat taman nasional, sebab populasi hewan dan tumbuhan yang berkurang perlu dilestarikan. Faktor penyebab berkurangnya populasi hewan dan tumbuhan antara lain pertambahan jumlah penduduk, perburuan liar, perusakan habitat asli, penebangan secara liar, dan perusakan ekosistem hutan. Nah, ini contoh kesimpulan dari teks ini. Dari teks ini disimpulkan menjadi cuma satu paragraf. Ini yang tersebut namanya tadi dengan pernyataan tadi atau kesimpulan teks ya. Oke, kita masuk ke IPS kembali. Kita bicara tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Nah, kondisi politik negara-negara ASEAN. Untuk kondisi politik negara ASEAN bisa dibaca di buku tema. Di sana diterangkan mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, terus kemudian Thailand, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Laos, dan sebagainya sampai 10 negara. Di situ coba dibaca di buku tema, pelajari baik-baik untuk agar supaya mengerti kondisi politik negara-negara di ASEAN. Kita lanjutkan sekarang diagram Venn kondisi politik negara ASEAN ini. Pak sambil contoh dua negara ini ya. Seperti biasa diagram Venn itu ini ada irisannya, artinya yang dalam irisan ini, yang dalam irisan warna biru ini adalah persamaan antara Indonesia dan Filipina. Tapi yang di luar sini, yang di luar irisan ini artinya perbedaan Indonesia dengan Filipina. Nah, ini persamaannya. Indonesia dengan Filipina sama-sama memiliki pemerintahan yang berbentuk republik. Nah, Indonesia bentuknya Republik Indonesia, Filipina juga berbentuk Republik Filipina. Kepala negara dan kepala pemerintahan sama-sama presiden. Karena bentuknya republik, maka pemimpin negaranya adalah presiden. Berbeda dengan negara yang berbentuk kerajaan. Kalau negara berbentuk kerajaan itu pimpinannya namanya raja. Ya. Kalau ada juga Perdana Menteri kerajaan. Jadi untuk ada dua pimpinan itu, kepala negara, ada kepala pemerintahan. Kepala negara itu simbol negara, kalau kepala pemerintahan itu yang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan setiap hari. Nah, kalau di Indonesia karena berbentuk republik, maka dipimpin oleh presiden. Yang presiden itu adalah kepala negara sekaligus dia kepala pemerintahan. Ya, sebagai simbol negara ya, sebagai kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan terhadap negara itu setiap harinya dia juga. Ya. Nah, sekarang perbedaan Indonesia dengan Filipina. Indonesia luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Sementara Filipina hanya luasnya 343.448 km persegi. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Ya. Ada berapa ini? Sebetulnya ada 5 ini. Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Sementara di Filipina pernah dijajah oleh Spanyol. Hanya Spanyol saja yang jajah Filipina. Kita ada 4 negara yang tampil. Kemudian perbedaan lagi, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau Filipina dia merdeka pada tanggal 12 Juni 1898. Berarti lebih dahulu Filipina merdekanya daripada Indonesia. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran 1 ini sudah selesai Pak Mus jelaskan semua. Jadi tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sudah Pak Mus jelaskan semua. Jangan lupa seperti biasa tugas dikerjakan di buku tulis, sumbernya dari buku tema.
Di situ bisa bersumber dari video ini, bisa kalian simak. Terus kemudian bisa juga diambil dari ringkasan materi yang slide PowerPoint tadi yang Pak Mus sampaikan tadi, itu sebagai sumber juga untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku tema. Terus kemudian setelah itu diunggah di Classroom, ya, diunggah di Classroom agar supaya Pak Mus bisa ngecek dan menilai yang sudah kalian kerjakan. Baik anak-anak sekalian, Pak Mus akhiri dulu itu dulu. Semangat belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.